Ya, ada kembali dalam program Majelis Sore Majelis kita semua. Bicara mengenai Nur Muhammad tadi, Pak. Penempatan kata Nur di sini banyak disalahartikan atau hanya diartikan secara sempit. Nur artinya cahaya. Memang sesederhana itu kah? Sebelumnya perlu diberi penjelasan sedikit tentang Nur Muhammad ini. Kebanyakan Nur Muhammad kan dikaji dalam bidang tasawuf. Jadi Betul. saya tidak mempunyai kompetensi untuk Mhm, membicarakan secara lebih jauh apa mhm, sebenarnya makna dari Nur Muhammad itu. Tapi kalau misalnya kita membahas secara kebahasaan lugawi, ya Nur Muhammad itu adalah eh, cahaya kan, cahaya Nabi Muhammad. Nah, cahaya ini kalau kita artikan secara lugah mhm, itu adalah sesuatu yang menyinari kegelapan. mhm. Ya. Nah, tapi secara maknawi ini nur itu adalah Nabi Muhammad posisinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penerangan kepada umat manusia ini, baik yang muslim maupun yang non muslim dan sebagainya, supaya mereka e, di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, e, jalan untuk menuju ke akhirat itu terang. Hmm. Ya, jadi memberikan penerangan atau petunjuk-petunjuk dalam kehidupan ini, apa-apa yang kita harus lakukan untuk menuju tujuan kehidupan kita di akhirat nanti. Baik, dengan Ya, kaifiat-kaifiat atau ya, tata cara yang kefiat-kefiat, memang ya, sudah beliau sampaikan dalam ya, hadis begitu Pak ya. ya. Baik, kalau kita bicara mengenai istilah-istilah lain, adakah istilah lain dalam Al-Quran yang saat ini masih begitu banyak terjadi ikhtilaf atau perdebatan? Ya, saya pikir secara kontekstual tadi ada yang kita permasalahkan, ya, seperti ulil amri, Mhm. ya itu masih debatable sampai sekarang, kan masih didiskusikan oleh para ahli-ahli linguis, apakah yang dimaksud ulil amri itu semua penguasa secara keseluruhan, Mhm. baik penguasa kafir, penguasa muslim, atau penguasa-penguasa yang lainnya, ataukah ulil amri ini adalah yang diberikan amanah untuk memimpin sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Mhm. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Nah, kalau kita misalnya merujuk kepada istilah-istilah lugawi ini, ulil amri itu semua orang yang diberi amanah untuk berkuasa, tidak terbatas kepada apakah dia pemimpin kafir atau pemimpin Islam. Mhm. Ini secara kebahasanya belum kita masuk kepada tafsirnya. Jadi nah, karena ada perbedaan-perbedaan pemaknaan seperti kata ulil amri ini, sehingga ketika menafsirkan Al-Quran itu terjadi perdebatan-perdebatan. Baik. Ada yang menginginkan ulil amri itu harus betul-betul orang Islam yang memimpin kita. Ada yang mengatakan ulil amri itu ya siapapun, yang penting dia amanah di dalam menjalankan tugasnya sebagai Pemimpin. pemimpin. Ya, jadi ada seseorang ulama mengatakan lebih baik kita dipimpin oleh orang, apa namanya, orang non muslim, Mhm. tapi kehidupan bernegara kita teratur aman dan lain sebagainya, daripada kita dipimpin oleh orang Islam Yang zolim. yang zalim. Hmm. Nah, itu satu persepsi, ya, Mhm. satu persepsi. Jadi di sini makna ulil amri masih tetap diperdebatkan sampai sekarang. Ya, Baik. Nah, tentunya kalau kita bicara mengenai sebenarnya hadirnya linguistik bahasa Arab ini sendiri bukan untuk memperdebatkan bahasa ya, itu bukan, tadi ya, sebenarnya Pak ya, tapi untuk meluruskan apa yang kemudian juga menjadi titik tengah ya, poin dari bahasa Arab ya, peruntukannya seperti peruntukannya, apa. ya, Kalau kita bicara mengenai bahasa Arab yang ada di dalam Al-Qur'an, surah per surah, ayat per ayat ini kan begitu indah Pak ya maknanya. Ada yang berbentuk cerita, ada yang berbentuk firman Allah dan lain sebagainya. Dengan berbagai kejadian-kejadian asbabun nuzul tadi yang kemudian juga disebutkan, apa yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran selain memang ini menjadi kitabullah itu tadi Pak? ya. Jadi Al-Quran itu kan hudan linnas yubayyinatin minal huda, ya. Jadi petunjuk, penjelasan, furqan, pembeda, dan lain sebagainya. Jadi Al-Quran ini sebagai, apa namanya, ini sebagai pedoman dasar bagi umat muslim, ya. Itu tadi bisa menjadi bayan. Bayan ini adalah bagaimana
menjelaskan kepada kita hal-hal yang terkait dengan kehidupan dunia kita. Kemudian Al-Huda, bagaimana Al-Quran memberikan petunjuk di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Al-Furqan, bagaimana Al-Quran itu bisa memperkenalkan kepada kita mana yang hak dan mana yang batil, dan lain sebagainya. Ya, tentunya untuk mengetahui bahwa Al-Quran itu adalah hudan, bayan, dan Al-Furqan, perlu pemahaman dan pemaknaan. Dan saya pikir ini perlu dikaji lebih lanjut. perlu dikaji, dan cara mengkajinya harus kita memiliki ilmunya. Memiliki ilmunya, minimal memiliki gurunya. Ya, memiliki gurunya. Ya kan? Ya. Karena kan banyak sekali orang, sebut saja lah, banyak orang yang kemudian juga menyebutkan beberapa ayat untuk kepentingan politik. Kan ada juga beberapa dari kondisi-kondisi ketika kontestasi politik terjadi, begitu banyak orang yang kemudian juga menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan penafsiran yang menurut mereka itu benar. Nah, sejauh mana sebenarnya adab bagi kita, Pak? Ini kita mungkin bicara adab, Pak, ya. Bicara mengenai adab, sejauh mana kita memiliki adab terhadap Al-Quran agar pemaknaan yang sudah ada misalkan di dalam Al-Quran yang terdapat terjemahannya, ini bisa kita pegang secara penuh. Karena kan mungkin bagi sebagian orang ketika sudah termaktub di dalam Al-Quran terjemahan, artinya itu memang sudah terverifikasi dengan baik. Bagaimana tanggapannya? Ya, menafsirkan Al-Quran ini memang tidak bisa kita bawa ke ranah politis, karena kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, setiap kelompok pasti akan mengunggulkan kelompoknya masing-masing. Jadi ketika misalnya dalam pilkada, katakanlah ini mungkin ada kesamaan kemiripan, tapi ini hanya sebagai analogi aja. Bahwa misalnya ketika nomor 1 katakanlah, ya pilihlah nomor 1 karena nomor 1 itu adalah keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, dan lain sebagainya. Nah, itu artinya dijadikan ayat sebagai pembenar untuk mengkultuskan angka-angka itu. Ya, begitu juga nomor 2, nomor 3 melabeli nomor tersebut dengan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkenaan dengan nomor tersebut. Jadi ini sebenarnya merupakan ya dalam tanda petik sebagai politisasi makna-makna keagamaan Al-Quran. Jadi intinya di sini bahwa kita menafsirkan Al-Quran itu keluar dari tendensi politik kita, tendensi sekte mungkin, atau tendensi mazhab. Makanya seperti Imam Syafi'i atau 4 imam mazhab yang lainnya, mereka terbuka ketika misalnya ada suatu pendapat yang lebih rajih, yang lebih kuat dari pendapat mereka tentang pemahaman ayat Al-Quran, maka mereka mengikuti pendapat itu selama pendapat tersebut masih bisa diperpegangi. Baik. Ya. Nah, tentunya juga ini sekali lagi jangan lagi menjadi kepentingan politik ataupun juga kepentingan lainnya. Ya. Kadang kan juga bukan hanya politik sebenarnya, Pak, ya, untuk keperluan kita itu tadi. Kalau bicara mengenai Al-Quran terjemahan, Pak. Nah, kita kan juga sebagai masyarakat tidak tahu Al-Quran terjemahan mana yang kemudian dapat kita perpegangi dan dapat kita pedomani. Kadang terjadi kesilapan di sana. Ada banyak juga hal-hal yang malah memunculkan kontroversi, bahkan konflik di tengah kita dengan proses pemaknaan tamsil itu tadi atau permisalan-permisalan yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan hal ini? Jadi kalau misalnya kita ingin berdebat dengan orang dengan mengandalkan terjemahan, saya pikir itu kurang tepat. Ya, karena Al-Quran itu bukan terjemahannya, tapi Al-Quran itu adalah yang tertuang dalam bahasa Arab itu. Kalau kita misalnya mau berbicara tentang yang mana yang lebih bagus di antara beberapa terjemahan ini, saya pikir terjemahan Departemen Agama itu sudah terstandarisasi. Artinya sebelum menerjemahkan itu ada dewan tertentu, dewan pentashih Al-Quran dan dewan mutarjim Al-Quran memang yang bertugas untuk menerjemahkan Al-Quran ini. Jadi terdiri dari berbagai dari banyak macam ulama dari berbagai macam keilmuan, kemudian menerjemahkan Al-Quran itu. Jadi kalau misalnya kita mau menyeragamkan pemahaman kita tentang makna Al-Quran secara Indonesiawi, secara Indonesia ini, ya
kita rujukannya ke Departemen Agama. Layaknya Ya. makanan juga Pak Iya, ya. iya. Halalitasnya kan dari MUI, Iya. Majelis Ulama Indonesia. Artinya untuk menghindari ikhtilaf, Haram. perbedaan-perbedaan. Kalaupun misalnya kita mempunyai terjemahan lain tentang sesuatu pemaknaan dalam Al-Qur'an, mari kita cari titik temunya. Ya. Jangan untuk Ya, diperdebatkan. jangan untuk diperdebatkan karena memang agama ini tidak bisa dipahami secara mono, secara satu. Ya, bisa dipahami secara berbeda, tapi bagaimana pemahaman perbedaan kita tidak membawa kepada Hal yang buruk yang tentunya. konflik, bentrok, tapi bagaimana perbedaan ini membawa kepada persatuan. Persatuan Iya. dan kesatuan, Kesatuan. dari kita. Baik, nah kalau kita bicara mengenai musibah nanti di segmen berikutnya, segmen terakhir Pak ya, Iya. kita bicara mengenai musibah, adakah juga Al-Quran kan memang begitu banyak menggambarkan kejadian-kejadian peristiwa luar biasa. Iya. Kejadian-kejadian pada saat zaman-zaman Rasulullah, tidak hanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi sebelumnya, yang peristiwa dahsyat tersebut juga tergambar dalam Al-Quran. Nah, kita dihadapkan dengan musibah-musibah tersebut. Beberapa waktu belakangan ini Iya, iya. sendiri kan Pak, di Kalimantan Selatan juga luar biasa banjir terjadi di awal tahun 2021 ini. Kita nanti akan diskusikan mengenai hal itu. Iya. Usai jeda kami akan kembali dalam program Majelis Sore, Majelis kita semua.